Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kali ini kami berada di Masjid Al-Manar. Depok apa Cibinong ini? Depok. Kelihatan muka-muka orang Depok semuanya ini. Allahu Akbar. Memang kadangkala, seringkali dalam kita nih ya, kadangkala dan juga mungkin seringkali juga ada di antara kita yang mengalami pada saat kita belajar agama, kita semangatnya luar biasa. Kadangkala orang di sekitar kita melihatnya lain. Ini orang rajin sholat tapi begitu dalam kesendiriannya kelihatannya males. Tapi bisa jadi juga sebenarnya nggak ada niatan untuk menjadi orang munafik. Tapi dia sedang berproses. Kita juga nggak boleh menjudge orang. Yang ngeri itu adalah orang yang sudah dianggap orang pinter, sudah dianggap orang hebat. Tetapi dalam kesendiriannya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan perintah Allah. Bisa ngajak tapi untuk diri sendiri nggak bisa. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Mana. Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Iis Suryati, jamaah dari Majlis Taklim Lirmal Atus Solihah Komplek Pleni. Mohon izin Ustazah bertanya. Ada orang meminta bantuan kepada saya. Tapi saya tolak karena saya juga punya urusan sendiri, masalah sendiri. Tapi malah orang itu mengata-ngatain saya Ustaz. Waduh gimana ini menyikapi orang kayak gini Ustaz. Ya. Itu aja pertanyaan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang minta tolong, pas kita yang dimintain tolong kebetulan nggak bisa bantu. Giliran kita nggak bisa bantu, kita dikata-katain atau seenggak-enggaknya menulis dengan kata-kata yang nggak menyenangkan hati gitu ya Bu ya. Gitu. Gimana kita harus bersikap dan apa pelajaran untuk orang-orang tersebut? Silakan Ustazah, fadhol. Masya Allah, pertanyaan Bu Iis ini sepertinya mungkin kita pernah mengalami ya Bu ya. Kita diminta bantuan tapi kadang kita nggak bisa. Nah mereka bukannya ngerti malah mereka ngata-ngatain kita atau mungkin ada ucapan yang yang nyakitin hati kita. Pertama yang harus kita tahu bahwa kita ini diperintahkan sama Allah memang harus saling tolong menolong. Sebagaimana dalilnya wa ta'awwanu bil birri wa taqwa. Tolong menolonglah pertama dalam kebaikan, kedua dalam ketakwaan. Kalaupun Bunda kita nggak bisa namanya juga hidup ya Bunda ya. Kalau bisa kita bantu ya kita bantu, kalau nggak bisa bantu kita harus ngomongnya yang baik. Jangan ini udah nggak bisa bantu tapi nyakitin. Jadi nggak apa-apa kalau kita nggak bisa bantu kita sampaikan kita juga lagi nggak bisa bantu karena kita ada keperluan, yang penting jangan menyakiti. Toh kalau bantu bukan hanya uang, kita nggak bisa bantu orang pakai uang Bu. Karena uang kadang banyak ya Bu ya. Kadang juga uang kita mungkin agak tipis, kita bisa bantu pakai tenaga. Nggak bisa pakai uang, nggak ada tenaga juga bisa bantu pakai
doa. Jadi setidaknya kita bisa membantu dari 3 hal tersebut. Boleh uang kalau ada uangnya, boleh bantu tenaga kalau ada tenaganya, kalau nggak ada dua-duanya. Kita bantuin dengan doa. Yang jelas tadi Bunda, kita harus ngomong yang baik-baik agar apa? Mereka juga mengerti. Terus gimana nih sama mereka yang udah sering kita tolong, pas giliran kita nggak bisa, dia ngoceh-ngoceh. Kita tidak bisa mengendalikan omongan orang, tapi yang paling utama kita bisa mengendalikan telinga kita bisa mengendalikan diri kita. Jadi udah Bu, orang begitu mah biar kata ngomong apa nggak akan ada selesainya. Namanya juga netizen Bu ya. Masya Allah, kalau ngomong seenak-enak kata, kalau ngetik seenak-enak jari Bu. Dia nyindir di WhatsApp, yang disindir kadang tidak tersindir, tapi yang disindir malah gak kesindir. Naudzubillahi min zalik. Intinya Bunda, kalau bisa kita tolong, tapi kalau tidak bisa kita sampaikan dengan baik, kita doakan. Urusan dia nerima atau kagak, urusan dia menghina kita atau enggak, kita serahkan kepada Allah. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sama-sama diberikan kemudahan, rezeki, keberkahan hidup. Lihat ma'inna qalbi, hati kita menjadi hati yang tenang kalau kita fokus dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, makasih banyak Ustazah. Bu, yang mau nanya siapa lagi yang mau nanya? Angkat tangannya. Oke, ya di depan ya. Maaf Ibu, maaf. Silahkan. Boleh, pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari Masjid Taklim Al-Khumairah. Izin bertanya Ustadz atau Ustazah, jadi saya suka posting status dakwah di sosmed gitu. Tujuannya buat ngingetin diri sendiri dan juga teman-teman, cuma kadang-kadang nyindir juga sih niatnya. Ya itu gimana ya, baik atau enggak ya, hukumnya terus seperti apa? Mohon jawabannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, niatnya pertama baik ya buat mengingat diri sendiri, cuman kadang-kala ada kalanya niat buat nyindir orang lain juga di situ. Subhanallah, ya pertanyaan yang bagus ya. Di era sosmed yang seperti sekarang ini, kita dimudahkan untuk berdakwah ya. Baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal melalui sosmed. Jadi nggak harus jadi penceramah seperti kami. Kalau kita sering posting quote atau nasihat lalu orang sadar, itu luar biasa. Nah, tapi yang namanya nasihat itu tujuannya sesungguhnya ingin merubah orang. Bukan ingin nyakiti orang. Nah kalau nyindir tadi, kira-kira nyindirnya tuh tujuannya biar dia sakit hati atau biar dia sadar? Sadar. Ya kalau makanya tadi sebagaimana Ustazah katakan, innamal a'malu binniyat. Jadi sebenarnya kalau niat kita bagus, insya Allah kata-kata kita pun akan bagus. Kalau kita ingin orang itu berubah, maka kata-kata yang keluar di sosmed pun akan tercermin dari kata-kata kita. Karena apa yang ada di hati akan keluar di lisan. Akan keluar dari jari jemari kita. Dan kita harus ingat bahwa di akhirat nanti yang berbicara itu bukan cuma mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Telat. Apa artinya? Akan datang masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Jangan diterusin nanti masuk rekaman. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita. Lanjut ya Bu ya. Bila akhirnya ini jawab
Saya nggak ikut Ini Ustaz. Bu, saya sedikit cerita tentang lagu ini. Tapi kita nggak ngomongin lagu. Lagu ini terinspirasi dari surah Yasin. Saya pernah ketemu dengan almarhum Krisya. Dan saya ketemu dengan Pak Taufik, ya, pencipta lirik lagu ini. Nah, beliau katakan lirik ini ditulis, berapa kali ditulis nggak bisa. Sampai akhirnya dia baca surah Yasin dan akhirnya mencoba untuk menulis itu dan buru-buru kasih ke Krisya. Dan ternyata Mas Krisya begitu baca lirik ini nggak bisa selesai karena nangis terus. Ayatnya begitu menyentuh pada saat tangan dan kaki dimintakan pertanggungjawaban dan mulut kita dikunci. Itulah, betul ya Kiai ya? Ya, jadi biar jelas nih Bu, jadi bukan berarti Ustadz suruh nyanyi ya. Saya mau jelasin, ini ngomongin tentang surah Yasin. Silakan Kiai, fadal. Udah cukup. Ibu udah kejawab belum? Saya jadi ngalor ngidul ngomongin, tapi enggak, ini buat ngejelasin. Jangan kadang-kadang suka ada yang protes, ini Ustadz nyanyi di dalam masjid, bukan nyanyi. Ngomongin tentang surah Yasin yang kebetulan ada di dalam lirik lagu. Ya Bu ya? Bu. Tuh kan saat saya diplototin mama lagi. Pertanyaan selanjutnya siapa yang mau nanya, angkat tangan. Ya Ibu, oh di sebelah saya. Ibu silakan, boleh dipegang mic-nya. Ya. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siksiana Samedi dari Majelis Taklim Al-Amin. Mau bertanya nih Tat, saya punya teman, tapi kerjanya tuh janji-janji melulu. Terus kalau kita lagi ngumpul-ngumpul nih, bilangnya demi Allah, hukumnya gimana ya Tat ya? Terus bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zarima dan Ustaz, silakan Ustaz. Guru, silakan guru. Disuruh guru kita nih, Ustaz Zarima minta. Tapi demi Allah terus. Tapi nggak pernah terwujud, janji mulu. Ini udah kayak orang-orang pas masa kampanye ya. Iya. Ampun. Silakan Gey. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan engkau berkata saya akan melakukan ini esok, kecuali kau embel-embeli dengan kata insya. Jadi kalau orang janji udah demi Allah, dia seolah-olah sudah jadi Tuhan, bahwa dia pasti melakukan. Jadi kalau orang demi Allah saya akan datang, lalu tidak dipenuhi, sebenarnya Allah sedang menghukum orang itu. Kenapa? Karena dia telah mengambil otoritas Allah, bahwa Allah melakukan apa yang dia mau. Lalu dia mengambil itu, bahwa saya bisa melakukan apa yang saya mau. Maka Allah hukum orang itu dengan tidak pernah mampu menempatinya. Kenapa? Karena gak ada kata insya. Karena di balik kata insya Allah itu ada keberkahan, kita memohon pertolongan Allah agar Allah bantu kita untuk melakukannya. Kita kadang-kadang jemaah sekalian untuk sampai ke tempat ini, untuk sampai ke kantor, untuk ke pasar, bisa bolak-balik itu atas izin Allah. Betapa banyak kemungkinan terjadi kecelakaan. Mungkin kita terlambat, mungkin di situ ada kebakaran. Tapi subhanallah Allah lindungi kita semuanya. Maka insya Allah itu selain kita mengakui bahwa sesuatu terjadi karena izin Allah, kita juga minta agar Allah senantiasa mendampingi kita, menolong kita dalam merealisasikan apa yang kita ingin kita lakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak guru, Ibu terima kasih pertanyaannya. Bu, ya itu tadi deh ibu-ibu kalau udah curhat ya ke Kiai ya, itu pasti banyak pertanyaan yang pengen disampaikan ya. Nah kalau ibu-ibu tadi udah curhat, saya boleh nggak nih curhat sama ibu-ibu dan cerita sama ibu-ibu? Boleh? Boleh Bu. Bu, ternyata ya Bu ya, saya mau cerita nih, nyeri sendi itu nggak enak ya Bu ya. Ya. Karena nih baru aja nih kemarin ya Bu. Saya habis jalan pagi, tiba-tiba lutut saya bunyi kretek-kretek. Ada yang pernah ngalamin gitu? Ada? Ya, ini kenapa ya? Kalau ditanya rasanya gimana ya ngilu ya. Apalagi kalau habis duduk bersila langsung diri. Nah pernah ada yang ngalamin kayak gitu?
Sama. Rasanya Bu, kaki itu kaku dan susah digerakin. Dan pas saya yakin pasti ibu-ibu dan bapak-bapak bahkan pemirsa di rumah juga pernah ngerasain seperti saya kan. Nah ternyata kaku dan nyeri sendi itu memang berisiko seiring bertambahnya usia kayak kita ini ya. Awalnya sendi terasa kaku lalu susah digerakkan. Pegal-pegal sampai akhirnya terasa nyeri. Tapi tenang, tiba-tiba gejala itu muncul, saya udah punya solusinya. Kita bisa suplemen sendi yang sudah pasti kualitasnya terjamin seperti ini nih. Wellmove, kita bisa konsumsi suplemen Wellmove karena Wellmove ini mengandung glukosamin dan chondroitin yang memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi. Sendi jadi lentur dan mudah digerakkan. Wellmove juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang karena dibuat dari tulang rawan ikan laut. Dan untuk hasil yang maksimal, minum Wellmove 3 kali sehari 1 kaplet, jangan bolong-bolong ya. Kualitas Wellmove pastinya terjamin karena diproduksi dengan standar farmasi yang menggunakan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa dan Jepang. Wellmove juga sudah tersertifikasi halal, Bu. Nah kalau ada yang punya pengalaman sama kayak saya, baik ibu-ibu atau bapak-bapak, boleh tunjuk tangannya, ayo ngaku yang mana? Semuanya banyak. Boleh satu orang deh ibu, silakan saya tunjuk ibu aja deh. Ya silakan ibu boleh duduk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, nah boleh nggak cerita pengalamannya ibu nyeri sendi seperti apa? Ya biasanya sih pada nama ibu oh siapa? iya lupa maaf. Emang orang kalau udah kerasa ya. banget nyeri sendinya langsung pengen cerita. Nama ibu siapa? Nama saya Dian. Ibu Dian. Saya dari Majelis Taklim Al Humairoh. Al Humairoh. Ibu Dian coba cerita tentang pengalaman nyeri sendi ibu. Ya terutama ini ya pagi-pagi ya setelah bangun tidur itu kan suka pada sakit gitu ya kaki ya. Ya biasalah. Penyakit Iya ya Bu ya. Ya, Umur, iya betul. betul. Umur, iya. Itulah. Nah, kayak gitu kayak sekarang nih Ibu tadi dari duduk berdiri kerasa ngilu? Lumayan ya. Kadang-kala suka ada ngerasa kesemutan ya Bu ya. Iya betul. Coba deh Ibu coba minum ini. Nah Wellmove silahkan ya Bu. Sekarang ya? Ya boleh Bu, jangan besok sekarang minumnya. Nah ini solusi buat semua ya yang Ibu rasakan tadi adalah dengan Wellmove. Apalagi kalau Ibu rutin meminumnya sehari 3 kaplet ya silahkan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik semoga faedah ya Bu ya. Amin. Insya Allah amin. Habis minum Wellmove Anda bisa rasakan sendiri khasiatnya seperti apa. Dan buat ibu-ibu dan bapak-bapak untuk mendapatkan Wellmove juga mudah loh. Karena Wellmove dapat dibeli di apotik, toko obat dan supermarket. Dan kalau mau praktis bisa beli online via Shopee dan TikTok. Yuk beli sebelum kaku dan nyeri sendi menghampiri. Wellmove atasi kaku dan nyeri sendi.